Kantor Berita Malaysia dan Antara Digital Media kembali hadir dengan program Suara Serumpun musim kedua. Tayang setiap Rabu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, siaran bersama Malaysia Indonesia ini hadir dengan menyajikan informasi-informasi baru di kedua negara yang kini dikemas lebih segar dan menarik. Suara Serumpun, bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih berarti. Halo, Nina. Hani dan Ziana. Syukur, alhamdulillah. Ya. Akhirnya Hani dan Ziana. Ini memang ada agak wajahnya nih. Saya tak nampak wajahnya Nita. Ya, benar sekali. Hari ini memang agak ada sedikit kendala teknis Hani dan Ziana. Dan hari ini juga tak apa ya. Padahal kita tuh rindu sekali dengan Hani dan Ziana. Iya, betul. Kami juga rindukan Ya, sekali ya. benar sekali. Nita dan Rania kali ini. Baik, walaupun tanpa visualnya, tanpa wajahnya, tapi kita dengar suaranya yang cukup merdu tu. Baik, Nita dan Rania, kita mulakan terlebih dahulu ya apa yang menarik atas perkongsian berita dari Malaysia. Betul. Baik, Jadi kita nak kongsikan apa yang berlaku pada 18 Julai Isnin lepas, di mana kumpulan pertama jemaah haji Malaysia seramai 298 orang tiba di tanah air pada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA melalui penerbangan Saudi Airlines SV5612, dan ketibaan mereka pada pukul 9.05 pagi dari Jeddah, Arab Saudi disambut oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuk Syari dan Pengerusi Tabung Haji TH Tan Sri Azman Mukhtar. Betul, dan menurut beliau sebanyak 49 penerbangan menerusi Malaysia Airlines dan Saudi Airlines disediakan untuk membawa ke semua 14,305 jemaah haji pulang ke tanah air bermula 18 Julai hingga 13 Ogos ini. Dua jemaah haji akan balik secara berperingkat-peringkat dan mengikut jadual yang telah pun ditetapkan oleh Tabung Haji Malaysia. Itu perkembangan tentang kumpulan pertama jemaah haji Malaysia tiba di tanah air. Itu berita dari Malaysia. Bagaimana pula dari Indonesia perkongsiannya? Ya, baik Hani dan Ziana. Untuk di Jakarta sendiri, kepulangan haji juga sudah ada pada gelombang pertama, itu pada 16 Juli lalu. Nah, sebagai informasi, gelombang pertama diberangkatkan ke tanah air kita yaitu pada tanggal 15 Juli hingga nanti 30 Juli mendatang. Nah, sementara kepulangan jemaah haji pada gelombang kedua akan diberangkatkan pada 30 Juli hingga 13 Agustus mendatang. Betul. Jadi di Jakarta sendiri pun kepulangan haji juga terdapat beberapa kloter ya atau grup ya gitu. Sesuai dengan daerahnya gitu. Betul, dan dibagi menjadi 4 kloter atau 4 grup gitu Hani dan Ziana. Okey, baik. Jadi itu dia. Perjalanan tu pastinya berkala sebab ramai yang pergi dan rezeki mereka untuk pergi ke sana, didoakan satu hari nanti kita juga akan sampai ke sana. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Walau ke mana saja destinasi kita sebenarnya, kita masih lagi hidup dengan COVID-19 ya. Betul. Di seluruh dunia, kalau di Malaysia ni, apa yang terkini dinyatakan oleh Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, semua individu berusia 50 tahun ke atas kini boleh terima dos penggalak kedua COVID-19 sekurang-kurangnya 6 bulan selepas dos penggalak yang pertama. Betul, dan kalau mereka memilih untuk berbuat demikian bagi perlindungan daripada risiko penyakit yang teruk, padanya sangat digalakkan untuk mengambilnya tetapi tiada paksaan. Tapi lebih baik sebab sekarang ni sudah ada macam-macam ya. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana dengan program vaksin booster? Ya, baik Hani dan Ziana. Nah, kalau di Indonesia sendiri pemerintah telah melakukan peraturan baru yaitu wajib vaksin booster. Nah, ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berlaku per 17 Juli 2022. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat mendapatkan vaksin booster sebelum melakukan perjalanan. Nah, sementara dia melanjutkan kalau publik yang belum divaksin kedua itu wajib melampirkan rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau PCR yang berlaku 3 kali 24 jam.
Itu Hani dan Ziana. Okey, baik. Jadi wajib vaksin booster ya. Ini aturan terbaru bagi untuk perjalanan dalam negeri. Seperti Betul mana kita di sekali. sini juga dikongsikan tadi, maknanya dos penggalak kedua ni disyorkan untuk individu yang berusia 60 tahun ke atas dan juga mereka yang berisiko tinggi, iaitu antara 18 hingga 59 tahun. Okey, jadi masa yang sama seperti mana kita kongsikan tadi ya, mana yang umurnya 50 hingga 59 tahun sihat boleh diberikan vaksin dos kedua kalau nak berbuat demikian. Kalau rasa tak mahu tak mengapa. Macam tu. Okey, itu Betul. perkembangannya. Baiklah, kita beralih juga untuk laporan-laporan yang lain pula. Ini berkaitan dengan isu beku pekerja asing. Ya. Malaysia setuju secara dasar integrasi sistem dengan Indonesia, di mana Malaysia bersetuju secara dasar untuk mengintegrasikan sistem dengan Indonesia berhubung pengambilan pekerja asing ke negara ini, dan hal ini dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Langkah itu katanya bagi membolehkan kedua-dua negara mempunyai maklumat mengenai kemasukan pekerja Indonesia ke Malaysia. Ya, dan menurut beliau ketika perbincangan bersama dengan pihak Indonesia mencadangkan guna one channel system yang sedia ada di Indonesia, manakala Malaysia melalui Kementerian Dalam Negeri KDN menggunakan sistem Meet Online yang Indonesia berpendapat mereka tiada pengetahuan mengenai pekerja dari Indonesia masuk ke Malaysia. Dengan adanya one channel system, pihak kerajaan Indonesia akan dapat memantau segala maklumat yang berkaitan. Jadi lebih memudahkan ya, Nita dan Rania. Oke, nah kalau Hani dan Ziana nih sebenarnya ada yang ingin tanyakan. Nah, kalau untuk kebutuhan masyarakat Malaysia sendiri terhadap pekerja migran asal Indonesia seperti apa ya? Oh, sangat memerlukan. Gitu Dan kan? sangat membantu. Ya, sangat membantu sebenarnya, meringankan beban bagi bagi suri rumah, bagi seorang isteri, bagi seorang suami di rumah kan. Ya. Nak jaga anak-anak lagi, sediakan semuanya, memudahkan sebenarnya. Ada banyak sektor sebenarnya yang membutuhkan perkhidmatan juga. Ya, tenaga kerja asing. Betul, dan malah di tenaga dari segi industri pelancongan negara pun amat memerlukan sekarang ini yang telah pun ditegaskan oleh Menteri Pelancongan sendiri bahawasanya memerlukan beberapa puluh ribu bagi pelancong ataupun bagi pekerja asing untuk datang bekerja dalam negara bagi memenuhi keperluannya. Betul, kerana menurut Kementerian Sumber Manusia dan Jabatan Imigrasi Malaysia sendiri akan adakan perbincangan secepat mungkin dengan kerajaan Indonesia untuk menyelesaikan segala isu yang membabitkan pengambilan pekerja asing dari negara itu dalam masa yang terdekat. Ya, betul. Okey, jadi itu kabarnya dari Malaysia. Bagaimana pula dari sana? Baik, kabar dari Indonesia yang selanjutnya yaitu mengenai pemerintah siapkan aturan kendaraan dinas listrik TNI dan Polri. Kepala Staf Presiden Muldoko menyampaikan pemerintah akan mempercepat transisi penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai melalui penerapan massal pada lingkungan pemerintah pusat hingga daerah, militer dan juga polisi. Hal ini untuk menekan emission di Indonesia. Menurut Muldoko, hal ini akan diatur pada ketentuan berbasis instruksi Presiden untuk mempercepat penggunaan mobil listrik di lingkungan pemerintah, militeri, dan polis. Untuk ownership kendaraan listrik bisa bermacam-macam, tidak harus membeli, tapi juga kita bisa menyewa dengan cara leasing atau sewa kepada owner. Kemudian untuk procurement kendaraan listrik di institusi pemerintah ini bisa dilakukan secara gradual setelah kendaraan lama sudah harus diganti yang baru. Betul. Begitu. Jadi mobil listrik ini diharapkan menjadi salah satu solusi ya atas isu pencemaran lingkungan ya kan. Seperti itu Hani dan Ziana. Ya, untuk pengetahuan bagi Nita juga Rania, pada hari ini menerusi program yang diadakan di bawah perusahaan automobil kedua Sdn Bhd Pro 2 yang mengeluarkan alza yang terbaru dan terkini, ada disebutkan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan perlu teroka peluang baru seperti menghasilkan kenderaan elektrik berkualiti tinggi bagi kegunaan rakyat Malaysia, mana ia perlu diambil peluang tersebut susulan Tenaga Nasional Berhad kini sedang berusaha untuk meningkatkan pengeluaran elektrik menggunakan sumber tenaga bersih dan menyediakan lebih banyak lagi stesen pengecas kenderaan elektronik, dan pastinya ia adalah mesra alam sekitar ya. Yang perlu. Hani dan Ziana sudah punya belum nih kendaraan listrik? Kalau tidak belum punya, sewa saja. Sewa saja. Sewa Sewa saja saja. belum tentu mampu lagi. Perlu difikirkan. Perlu difikirkan. Itu panjang. Harganya mahal ya.
Oke. Aduh, pastinya satu hari nanti kita harus memilikinya untuk kita sama-sama menjaga alam sekitar. Amin. Benar, Amin. benar Amin. sama sekali. Okey, baik. Untuk berita berikutnya ini tentang Perlis. Pernah sampai ke Perlis ke Nita Rania? Aduh, Aduh, belum belum. tahu nih Rania sudah Belum. belum. Tak apa. Belum, Oh, belum, tak kalau apa. okey, pastinya belum, tapi kalau untuk pengetahuan, Perlis ni berada di utara tanah air, di hujung sekali. Dia berada di hujung yang kalau kita menaiki kenderaan yang tempat seperti kereta api atau kita naik bot dan sebagainya, ferry, kita boleh sampai ke Thailand. Benar. Dan Perlis juga Ah. terkenal dengan buah apa tahu? Mangga harum manis. Mangga harum manis. Wah, mangga harum manis. Mangganya begini. Ah. Ada musimnya, tapi mangga kalau di sana mangga juga kan, mango kan, mangga. Mangga, Iya, mangga, sama. mangga. Sama. Mangga Sama. Tapi rasanya itu, wanginya itu sangat berbeza. Luar biasa. Luar biasa. Mangga harum manis. Mangga Kalau harum makan manis. mangga harum manis terus bertambah manis. Ya. Okey, cerita tentang Perlis. Semakin manis. Ya. Apa kita Ya. harus makan mangga itu biar terlihat manis? Iya, semestinya. Boleh tambah semestinya. kemanisan. Tambah Kita tahu. kemanisan. Tambah kemanisan. Tambah Tapi hanya kemanisan. musimnya lebih kurang April, bulan Mac, April dan juga Mei. Antara lingkungan bulan-bulan itu baru dapat dihasilkan dengan banyak sekali. Itu musimnya. Ya, okey. Sekarang kita nak cerita tentang tahun melawat Perlis ya. Negeri Perlis berencana menjadikan tahun 2023 tahun depan tahun melawat Perlis sebagai antara usaha untuk rancakkan kembali industri pelancongan. Dan menurut Exco Pelancongan Perlis, Maiza Ahmad, sekiranya cadangan itu diterima, ia bakal memberi impak yang positif lah kepada ekonomi dan juga sekaligus kepada industri pelancongan Perlis. Ada banyak pelbagai daya tarikan yang dimiliki Perlis, antaranya ada tren ulang-alik di Padang Besar ke Hat Nyai ya. Yang dilihat salah satu potensi untuk menarik kemasukan pelancong dari Thailand ke Perlis. Ya, betul. Selain daripada itu, kalau sebut juga pasal aktiviti pelancongan dan tempat menarik di Perlis, memang banyak. Antaranya ialah Gua Kelam dan Gua Wang Burma dan banyak lagi di sana. Dan seperti yang kita sebut tadi, Festival Harum Manis juga salah satu daripada keunikan pelancongan yang ada hanya di Perlis. Jadi kalau datang ke Malaysia, jangan lupa untuk singgah di Perlis. Okey? Hanya di Perlis. Ya. Festival harum manis itu festival mangga harum manis. Mangga harum Iya. manis. Banyak-banyakan makan mangga mungkin atau lomba manis-manisan Ani dan Ziana. Manis dan senyuman tak apa. Jangan Ya. manis gula dalam darah jangan. Jangan ya. Tapi yang pasti rasanya sangat enak dan manis dan harum. Tapi itu harum manis memang baunya Baunya harum. sangat harum dan berbeza daripada mangga yang biasa. Sepertinya Rania langsung ingin membeli mangga harum manis nih. Nanti jemaah terus cari ya. Terus cari. Buat carian. Okey, baik, itu perkabarannya dari Malaysia. Di sana pula ada apakah perkembangan lain juga yang kongsi bersama kami? Ya, benar sekali Hani dan Ziana. Jadi di Jakarta ini sekarang ada fenomena baru, yakni munculnya spot bagi generasi Z mengekspresikan gaya fashion mereka. Nah, spot ini bernama SCBD, yaitu Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Nah, jadi SCBD ini mereka itu bukan bagian dari, maksudnya bukan di daerah Jakarta ya, tapi berasal dari daerah di luar Jakarta gitu. Nah, uniknya mereka menjadikan area ini sebagai catwalk untuk menunjukkan gaya fashion mereka. Nah, yang nggak kalah serunya nih, activity mereka ini menjadi viral sampai beberapa model Asia Next Top model yaitu Valerie dan Veronica tampil juga di sini. Juga ada Paula, istri dari aktor Baimong, ikut meramaikan nih fashion ini. Jadi tuh mereka tuh ada di penyeberangan ya, zebra cross dengan menggunakan style yang lebih ke Harajuku ya, sesuai fashion Harajuku fashion. Jadi dia layaknya catwalk internasional ya Rania, benar ya? Iya, betul sekali. Gitu. Nah, kalau di Malaysia sendiri ada nggak nih generasi Z yang dia ada tempat-tempat yang tertentu, tetapi saya rasa ini satu fenomena yang luar biasa. Kalau kali terakhir kalau berada di Jakarta sendiri, saya tak ingat ada satu fenomena yang seperti ini, berfashion dan berkumpul di Sudirman Central Business District, betul ya, di SCBD. Jadi ini sudah jadi trend sekarang di sana ya. Oh, sudah jadi tren Hani dan Ziana. Sampai ada yang salah satunya menjadi duta fashionnya gitu. Dan
Jadi tidak ada nampak pelik ya kalau sekiranya ada yang di situ yang begini jalan begini TikTok. Tak ada masalah ya. Ada. Jadi fenomena remaja ini jadi itu Viral. menjadikan ajang viral ya, pertemanan gitu loh, saling namanya pertemanan lah, jaringan gitu kan, terus membuat konten sambil memamerkan fashion ala-ala mereka gitu. Kalau Insta famous lagi lah kan. Betul. TikTok, memang Ya, meriah. di TikTok coba Fenomena. Hani dan Ziana searching nih. Boleh search di Citayam Fashion Week. Fashion Week. Wah, betul-betul. Dan masing-masing slide-nya dari situ seperti Asia's Next Top Model gitu ya. Ya, Iya. ada Valerie dan Veronica ikut berjalan di zebra cross itu Cross ya. sebagai catwalknya mereka. Wow. Oke. Nita Daranya belum lagi. Coba Eh, di sana. baru mau. Lagi sedang memikirkan kostum fashion apa yang akan bisa menjadi viral nih Hani dan Ziana. Aduh, jadi boleh guna tak semestinya yang terkini ya. Mungkin Nita Daranya boleh pakai seperti kebaya gitu kan, batik, pastinya cantik sekali kan. Ayu sekali. Okey, jadi itu fenomena remaja di SCBD. Jadi itu perkabarannya dari Indonesia. Dan untuk waktu ini kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk membawakan kepada anda segmen sama tapi tidak serupa. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dan Antara Digital Media bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun musim kedua setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live Suara Serumpun, bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih bererti. Baiklah, kita kembali untuk Suara Serumpun bagi musim yang kedua, episod kelima bersama-sama Ziana dan Hani untuk peneraju di Bernama Radio dan di Indonesia, Antara Digital Media Jakarta. Kita bersama-sama penyiarnya Nita dan juga Rania. Sama tapi tidak serupa. Okey. Ya, apa yang sama tapi tidak serupa ini adalah perkataan yang kita kongsikan tiap-tiap minggu yang berbeza-beza tetapi disebutnya lebih kurang sama tetapi maksudnya berbeza sama sekali. Dan pilihan kita untuk minggu ni adalah bisa ataupun bisa. Bisa. Okey. Bisa. Kalau di Malaysia, bisa ini atau bisa itu ya, membawa maksud bahan beracun yang terdapat pada sesetengah jenis binatang, benda tajam seperti paku, kuku, taring dan buluh. Okey, kalau kita boleh bagi contoh ayat ya, contohnya kita tengok, hati-hati ular itu berbisa. Ya. Ataupun kalau kita berada di Negeri Sembilan, bisobona. Bisobona. Cuba cakap sebut Nita. Bisobona. Bisa bona. Biso. Bisobona. Biso. Jadi kalau di Negeri Sembilan kita ada satu dialek dan juga logat, bisobona. Tapi kata berbisa benar. Biso benar. Ya, betul. Kalau di Kelantan, biso juga. Disebut biso. Terror. 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 Maknanya hebat lah. cakap. Heroik gitu kan. Hebat. Tetapi kalau ikut secara umumnya, bisa ini adalah bahan beracun. Maknanya apa-apa saja yang berbisa ataupun kalau kita terkena sengatan ular dan sebagainya atau serangga berbisa. Aduh, berbisa. Berbisa. Begitu ya. Ya. Itu bisa di sini, bisa di sana apa bisa? Bisa. Nah, kalau dari Indonesia sendiri, bisa itu memiliki dua arti di dalam bahasa Indonesia nih Hani dan Ziana. Kalau untuk arti yang pertama, bisa itu mampu. Oke. Kalau bisa yang kedua apa Rania? Nah, kalau bisa yang kedua itu zat beracun yang dapat menyebabkan luka, busuk atau mati bagi sesuatu yang hidup seperti halnya binatang. Ini serupa dengan Malaysia sendiri. Ya, betul-betul. Bisa. Bisa. Hampir sama Hampir ya. sama. Serupa tapi tak sama. Ini Sama. Benar. Bagi contoh ayat. Ya, contoh ayat. Nah, kalau untuk yang bisa mampu, contoh ayat seperti ini. Orang itu bisa berlari sejauh 5 km tanpa istirahat dan berhenti.
penggunaan kata bisa untuk mampu ya. Nah, kalau untuk yang Untuk bisa sebagai zat beracun, bisa yang ada pada ular kobra mampu membunuh seekor gajah hanya dalam hitungan menit. Hanya beberapa Iya. minit sahaja. Memang berbeza. Betul. sama Jarak berarti ya, biasa. bisa itu menyebabkan luka juga ya pada kalau di Ya. Malaysia sendiri beracun juga sama ya. Beracun juga sama-sama. Ya, Hmm. okey, sama saja. Okey, apapun itu perkongsian untuk sama tapi tidak serupa untuk minggu ini. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi minggu depan ya, Nita dan Rania. Ya. Ya, harapnya kita jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama, 12.30 tengah hari setiap Rabu ya. Betul. Dan kita siar pada anda di Bernama Radio dan juga menerusi portal yang disediakan oleh Antara Digital Media Jakarta. Baik, terima kasih banyak-banyak Nita dan Rania. Terima kasih Hani dan Ziana. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.